Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pater Bernard Rahong SVD. Beliau adalah dosen dan juga formator di Seminari Tinggi Ledalero Maumere Flores. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Pesta Tubuh dan Darah Kristus berdasarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 59. Tema renungan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada tahun 1980-an, gempa bumi hebat menggoncang Armenia yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Akibat gempa bumi yang dahsyat itu, ribuan orang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Regu penyelamat datang dari Eropa dan Amerika untuk menolong korban gempa bumi yang dahsyat itu. Salah satu berita yang menarik dunia pada waktu itu ialah setelah melakukan pencarian selama 2 minggu terhadap korban-korban gempa bumi yang masih tersisa, regu penyelamat menemukan seorang bayi yang hidup. Bayi itu kelihatan sehat dan sepertinya tidak kekurangan sesuatu apapun. Di samping bayi itu, tergeletak ibunya yang sekarat karena kehabisan darah. Dari lengan ibu itu keluar tetesan-tetesan darah. Para anggota regu penolong yakin bahwa anak kecil itu selamat karena telah mengisap darah ibunya. Anak itu selamat, tetapi ibunya meninggal. Saudara-saudari terkasih, ibu dalam peristiwa itu mengorbankan dirinya supaya anaknya bisa hidup. Ia melukai dirinya dan membiarkan tetesan darah mengalir perlahan-lahan dari lengannya. Tetesan-tetesan darah itu telah memberikan kehidupan kepada anaknya. Ia telah dengan rela mengorbankan diri dengan menumpahkan darahnya sendiri supaya buah hatinya bisa hidup. Di dalam darah ada kehidupan. Ketika seseorang menumpahkan darahnya untuk orang lain, maka dia telah memberikan kehidupan kepada orang tersebut. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang darah yang memberikan kehidupan. Jika kamu tidak makan tubuh putra manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri kamu. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sabda Yesus ini sulit kita pahami kalau kita tidak menghubungkannya dengan perjamuan Paskah dan perjanjian yang diadakan oleh Yahweh dengan umat Israel di Gunung Sinai. Tekanannya ada pada darah yang ditumpahkan pada waktu perjanjian tersebut. Menurut pandangan orang yang hidup pada zaman itu, hidup ada di dalam darah. Menumpahkan darah orang lain merupakan salah satu dosa yang paling besar, dan karena itu harus dibayar dengan darah pula. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Perjanjian yang diadakan di Gunung Sinai antara Yahweh dengan umat Israel adalah perjanjian
yang diteguhkan dengan darah binatang. Upacara ini merupakan lambang ikatan darah antara Allah melalui pemercikan mezbah dengan darah dan manusia melalui pemercikan umat Israel dengan darah pula. Israel yang melanggar perjanjian dengan Allahnya seharusnya dikorbankan. Tetapi untuk menggantikan orang-orang Israel, disembelihlah binatang korban. Perjanjian dengan darah juga melambangkan persekutuan hidup dengan Allah, karena di dalam darah ada kehidupan. Dalam perjamuan Paskah, Yesus memberikan makna baru kepada perjamuan Paskah. Piala yang mereka minum adalah lambang dari darahnya sendiri. Darah yang ditumpahkan bagi banyak orang, dan bukan lagi darah binatang korban. Sebenarnya, darah orang Israel yang harus ditumpahkan karena mereka telah berulang kali melanggar perjanjian dengan Allah. Akan tetapi, sekarang Yesus mengambil alih pengorbanan itu dengan menumpahkan darahnya sendiri di kayu salib. Sebenarnya, kitalah yang harus disalibkan atau menumpahkan darah karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Tetapi, Yesus telah mengambil alih tempat itu untuk menggantikan kita. Jadi, dia disalibkan karena pelanggaran kita. Darahnya ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Darah yang ditumpahkan itu membuat kita dapat bersekutu kembali dengan Allah. Dalam darah ada kehidupan. Tubuh dan darah Yesus itulah yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, salah satu hal yang membedakan kita dari kelompok-kelompok Kristen lainnya adalah kepercayaan akan Ekaristi Kudus. Banyak kelompok Kristen tidak percaya akan kehadiran Kristus yang sangat nyata di dalam Ekaristi Kudus. Sementara itu, kita, orang-orang Katolik, percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata di dalam Ekaristi Kudus. Itulah sebabnya orang sangat marah ketika terjadi pencemaran Hosti Kudus, karena dilatar belakangi oleh kepercayaan akan kehadiran Yesus secara nyata di dalam Ekaristi Kudus. Kepercayaan orang-orang Katolik ini bukan tanpa dasar. Di dalam Injil tadi, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku sendiri yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus itu bertengkar di antara mereka tentang bagaimana mungkin Yesus memberikan darahnya sendiri dan dagingnya sendiri untuk dimakan. Di akhir pertemuan itu, banyak orang Yahudi yang meninggalkan Yesus karena perkataannya dianggap terlalu keras dan tidak bisa diterima. Andai kata pada waktu itu Yesus tidak sungguh-sungguh memaksudkan bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, tentu dia akan memanggil kembali orang-orang Yahudi yang meninggalkan dia dengan menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud mengatakan hal seperti itu. Tetapi yang terjadi ialah bahwa dia membiarkan mereka pergi karena apa yang dikatakannya itu adalah benar. Dia bahkan menantang murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?"
Melalui peristiwa tersebut, Yesus sungguh-sungguh memaksudkan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga dan kini hadir di dalam Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, di dalam Ekaristi Kudus, Yesus mengorbankan hidupnya dan memberikan dirinya supaya manusia memperoleh kembali kehidupannya yang telah binasa akibat dosa. Sakramen ini akan tetap menjadi sebuah pengalaman hidup di dalam diri kita apabila kita pun mau memberikan diri dan berkorban serta rela berbagi dengan orang-orang yang lain, terutama dengan mereka yang susah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Bernard Rahong SVD atas inspirasi iman yang beliau sharekan bagi kita semua. Semoga Pater tetap sehat walafiat, tetap semangat, penuh sukacita, dan selalu dapat menjadi tanda kehadiran berkat Tuhan dengan bagi orang-orang semua yang lain, mengalami kehadiran terutama dan karya dengan mereka beliau. yang Untuk Anda sekalian, selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dan silahkan berbagi renungan ini kepada anggota keluarga, kepada teman, sahabat, di dalam komunitas dan kerukunan Kristiani. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.